Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Bersama saya Bob Merdeka, pemilik brand keripik pedas Maici, yang juga menjadi seorang networker di bisnis MLM Tians. Nah, teman-teman, di vlog kali ini saya bakal membagikan 3 hal yang menurut saya penting, ya, yang bisa mengubah hidup Bapak Ibu. Terutama kita bicara tentang bisnis MLM. Sebenarnya apa yang saya bagikan bisa di bisnis apapun dan di semua bidang kehidupan apapun, ya. Hal yang pertama atau prinsip yang pertama yang penting menurut saya, ya, yang menurut saya ini salah satu kuncian saya untuk membuat bisnis MLM Tips menjadi lebih besar, bisnis Maici saya jadi lebih besar, kehidupan menjadi lebih baik. Ya, bicara ingin perubahan hidup lah, begitulah ya. Satu hal atau satu prinsip ya yang teman-teman harus pahami, yang harus teman-teman pegang. Yang pertama adalah untuk mendapatkan perubahan, kita tidak bisa berharap dari orang lain, dari kondisi si ini, pemerintah, siapa, situs ini, si upline, si downline, si customer, si supplier, si distributor, siapapun. Enggak. Kalau kita ingin perubahan, yang kita harus rubah pertama adalah diri kita sendiri. Ya. Ingat ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Prinsip pertama dalam perubahan hidup, dalam mengubah masa depan, mengubah jalan hidup Bapak Ibu, kalau ingin berubah, rubahlah diri sendiri dulu. Masuk ya? Jadi seringkali kita menyalahkan orang lain, si ini sih begitu, si ini begitu, jadi aja saya nggak berubah. No, tidak ada. Ya, apalagi di bisnis MLM seringkali kita menyalahkan upline, menyalahkan downline, menyalahkan si itu sih nggak join, keluarga saya sih nggak dukung, orang tua saya sih nggak dukung, dan sebagainya. Sama di bisnis apapun juga, ya, wah si itu sih, ini sih, wah pemerintah sih bikin PPKM, bikin PSBB dan sebagainya, nggak ngaruh teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ya, kalau Anda ingin berubah, kalau masa depan Anda ingin berubah, Anda ingin perubahan hidup yang sangat sukses, teman-teman Bapak Ibu semua harus memulai dari diri sendiri. Harus mulai dari perubahan diri sendiri. Apa yang harus Bapak Ibu rubah? Sikap Bapak Ibu, mental Bapak Ibu, yang biasanya negatif jadi positif, gitu ya. Jadi, apa yang Bapak Ibu pengen rubah? Ya, Bapak Ibu pengen punya tim yang besar. Ya rubahlah Bapak Ibu menjadi bagian dari tim yang besar. Bapak Ibu kalau di bisnis MLM misalkan pengen punya downline yang hebat, pengen punya downline yang bekerja keras, ya udah Bapak Ibu mulai dari Bapak Ibu sendiri, ya mulailah jadi pekerja keras, mulailah jadi orang yang memang banyak presentasinya, mulailah jadi orang yang memang mengejar dengan goal, mengerjakan dengan benar. Bapak Ibu bakal ketemu orang-orang yang mengerjakan dengan benar, bakal punya grup pekerja keras, bakal punya grup yang hebat, bakal punya grup yang setia. Apapun yang Bapak Ibu inginkan dari orang lain, mulailah dari diri sendiri dulu. Pak, saya pengen punya downline yang jualannya kenceng, saya pengen punya downline yang ngerekrut orangnya banyak, saya pengen punya downline, saya pengen punya tim yang organisasi bisnisnya tuh besar sekali, sikap-sikapnya bagus, attitude-nya keren. Apalagi, apapun yang Bapak Ibu harapkan dari seorang downline, dari sebuah tim, Bapak Ibu jadi downline yang seperti itu dulu untuk upline Anda. Jadilah orang yang bagus dulu, ya, jadilah orang yang mau belajar dulu. Jadilah orang yang pekerja keras dulu untuk Bapak Ibu mendapatkan tim seperti itu. Jadi, apapun yang Bapak Ibu ingin rubahlah dari diri sendiri. Itu yang pertama ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang kedua, apa yang menjadi prinsip kita untuk perubahan hidup. Ini benar-benar menurut saya blow my mind lah ya. Maksudnya membuat saya ketika tahu ini, wah benar ya. Gila, ini prinsip keren banget gitu. Yaitu Bapak Ibu, sukses itu bukan sesuatu yang kita kejar, tapi sukses itu adalah sesuatu yang kita tarik. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, success is not what we pursue, but success is what we attract. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Ini banyak sekali di banyak buku, di Brian Tracy, John C. Maxwell, Tony Robbins, semua pakar-pakar self improvement, semua pakar-pakar pengembangan diri punya nada-nada yang sama, punya kalimat yang kurang lebih sama, bahwa kesuksesan yang kita raih, sukses yang kita dapatkan, perubahan hidup yang kita dapatkan, itu bukan sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang kita tarik. Maksudnya apa? Jadi seringkali kita tuh pengen sukses, pengen mengejar sukses, ya, tapi sembari kita tidak membuat diri kita menarik sukses itu. Contoh, kita orangnya negatif, ketarik nggak sukses? Enggak. Kita orangnya ngeluh terus, kita orangnya ngedumel terus, ngeyel terus gitu. Ya, nggak mau belajar, nggak mau berkembang dirinya, tidak mau upgrade diri, ya gimana gitu.
nggak nyambung gitu. Ya, percayalah dengan hukum alam, ya, hukum kepastian, the law of attraction. Ya, Bapak Ibu bisa cari bukunya Rhonda Byrne, ya, The Secret, terus juga banyak kali buku-buku tentang the law of attraction, ya, hukum dari gaya tarik menarik. Ya, sama seperti magnet menarik hal-hal yang bisa ditarik sesuai dengan hal yang sama gitu. Maksudnya apa? Kita pengen sukses, ya kita harus menarik dong, ya, universe ini atau alam semesta ini, atau kalau di agama saya, di Islam, Allah sesuai dengan persangkaan hambanya, ya. Jadi kita berprasangka baik, kita husnuzon sama Allah bakal memberikan hal-hal baik sama kita, ya bakal ketarik. Makanya kita harus jadi orang baik dulu, kita jadi harus melakukan hal-hal baik dulu, harus menanam kebaikan demi kebaikan. Nggak nyambung Bapak Ibu, ya, judulnya kalau kita pengen sukses, ya, tapi kita melakukan hal-hal yang gagal, pola-pola yang gagal. Pola-pola gagal apa sih? Malas, kemudian apa lagi? Berpenampilan nggak baik gitu, terus apalagi negatif yang tadi saya bilang, pikirannya selalu negatif thinking, selalu ngedumel, selalu beralasan, selalu nggak mau berkembang, nggak mau belajar. Jadi nggak nyambung gitu, kita pengen sukses, ya, tapi kitanya tidak membuat diri kita menjadi pribadi yang sukses, ya. Jadi sebenarnya sukses itu bukan sesuatu yang harus dikejar, ya, sesuatu yang harus kita tarik dengan melayakkan diri kita menjadi pribadi yang sukses, ya. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana untuk sukses di bisnis MLM atau sukses di dunia apapun, di bidang apapun, untuk kita punya perubahan hidup, punya masa depan yang lebih baik. Prinsip ketiga yang menurut saya penting adalah self-education. Self-education itu apa maksudnya? Jadi gini Bapak Ibu, kita semua, ya, Bapak Ibu yang nonton vlog ini pasti sudah menempuh formal education, ya, edukasi formal, SD, SMP, SMA, S1, bahkan ada yang S2, ada yang S3, itu semua adalah formal education. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu tempuh, edukasi apa yang Bapak Ibu tempuh setelah Bapak Ibu menempuh edukasi formal? Apa maksudnya? Ketika sudah SD, SMP, SMA, semua kita harus lewatin lah edukasi formal itu, ya. Sampai S1 minimal biasanya. Atau minimalnya sampai SMA. Kita menempuh pendidikan tersebut karena sebuah sistem, ya, karena terpaksa, bahkan karena dipaksa untuk kita mengedukasi diri sendiri kita, ya, dengan edukasi yang formal, ya. Semuanya sudah ada formatnya lah gitu, ya. Kita pokoknya masuk kelas, ngikutin guru, ngikutin ujian, ulangan dan sebagainya, ya. Tahu-tahu kita lulus SD, SMP bisa ngitung, bisa belajar, bisa ngitung, bisa baca, bisa matematika, bisa fisika, bisa kimia, bisa sebagainya lah, ya. Bisa S1, Bapak Ibu sarjana ekonomi, Bapak Ibu sarjana politik dan seterusnya. Tapi setelah itu Bapak Ibu ngapain? Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Bapak Ibu mengedukasi diri sendiri dengan apa? Nah, ini yang akhirnya buat saya, oh gila ya. Ternyata prinsip ini tuh yang membuat seseorang, ya, yang menempuh prinsip ini, yang memakai prinsip ini, perbedaannya jauh sekali kapasitas pribadinya. Karena setelah dia beres formal edukasi, ya edukasi yang formal, dia tetap mengedukasi dirinya sendiri, dia haus dengan pembelajaran, dengan buku-buku yang dia baca. Jadi sudah tidak disuruh sama sistem, sudah tidak disuruh dengan sekolah, dia masih tetap belajar banyak hal, dari buku ke buku, dari buku ke buku. Nah, dengan prinsip ini, salah satunya, itu yang membuat saya merubah diri saya, ya, baik di Maichi ataupun Tians. Selama 18 tahun 18 tahun saya memulai bisnis, ya, menjalani bisnis, karena saya nggak pernah kerja, benar-benar saya terjun di dunia bisnis, dari bisnis Maichi, dan sebelum bisnis Maichi juga sekarang bisnis MLM Tians juga. Apa yang saya lakukan? Saya cari buku-buku yang bisa membuat diri saya lebih berkembang, baik dari sisi bisnis, dari sisi branding, dari sisi pribadi, dari sisi leadership. Banyak yang saya cari, ya, buku-bukunya. Bahkan di awal, ya, itu saya tuh sulit sekali untuk menamatkan satu buku dalam waktu 1 bulan. Sulitnya minta ampun, ya. Biasanya 2 bulan, 3 bulan baru satu buku itu tamat, ya. Di awal-awal saya menempuh self education tadi, ya. Tapi sekarang saya sudah bisa menamatkan 1, 2, 3 buku dalam waktu 1 bulan, ya. Karena memang saya pengen diri saya berkembang lebih baik, ya. Dan bukan buku aja, berapa buku yang Bapak Ibu baca, berapa seminar yang Bapak Ibu tempuh, ya, berapa seminar yang Bapak Ibu sudah hadirin,
vlog apa yang Bapak Ibu lihat, ya, yang Bapak Ibu tonton, untuk membuat Bapak Ibu berkembang secara edukasi, ya. Jadi formal education itu edukasi formal itu hanya membuat kita sampai ke S1 sampai sarjana, tapi self education yang membuat Bapak Ibu sampai ke level perubahan hidup yang jauh-jauh lebih besar. Jadi bahasanya begini, edukasi formal membuat kita bisa hidup, edukasi formal membuat kita bisa punya pekerjaan penghidupan yang layak, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin sukses, ingin fortune, ingin kekayaan, kemakmuran, kebijaksanaan, ya, kemakmuran lah gampangnya, Bapak Ibu harus menempuh self education, ya. Jadi edukasi formal membuat Bapak Ibu bisa punya kerjaan, ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen besar, pengen fortune, pengen kemakmuran, Bapak Ibu harus mengedukasi diri sendiri di luar edukasi formal, di luar institusi, di luar sekolah, di luar SD, SMP, SMA, kuliah, apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu tonton, apa yang teman-teman datangi seminar-seminarnya, itu yang penting, ya. Jadi jangan tidak haus dalam pembelajaran, justru harus hunger, harus lapar, harus haus dalam pembelajaran, ya. Itu ya Bapak Ibu, teman-teman semua, semoga membantu, ya, 3 prinsip yang bisa membuat perubahan dalam hidup. Pertama, tadi ya saya ulangin, untuk perubahan hidup, untuk membuat perubahan hidup, yang harus kita rubah adalah diri kita sendiri. Kedua, sukses bukanlah sesuatu yang kita kejar, tapi sukses adalah apa yang kita tarik. Jadi tariklah hal-hal yang bersifat kesuksesan dengan merubah diri kita, dengan memantaskan diri kita, menarik hal-hal sukses dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu tempuh setelah edukasi formal ini sangat menentukan kemakmuran Bapak Ibu di bisnis apapun, ya, terutama di bisnis MLM, di bidang kehidupan apapun, terutama saya bicara tentang bisnis MLM, ya. Bapak Ibu yang sudah join bisnis MLM Tiens, yang sudah join bisnis MLM apapun, milikilah 3 prinsip ini, ya, untuk Bapak Ibu sukses di bisnis MLM dan di aspek kehidupan yang lainnya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya bagikan. Ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya.